Fans. Hai guys, Selamat datang di Maroba KPI. Mahasiswa Ngobrol Bareng. Diskusi cerdas, berpikir kritis. Check it out. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Desta Gina Sanova dan rekan Saya Nanda Dahlian Febrianti. Sekarang kita ada di episode perdana. Teman-teman, kali ini kita akan mencari tahu tentang apa sih Maroba KPI itu, Nah? Oke, Gin. Jadi Maroba KPI itu adalah podcast dari anak KPI yang membahas hal-hal tentang perkuliahan dan juga hal-hal menarik lainnya. Tentunya dengan narasumber yang keren, kece, dan juga terpercaya. Nah, kali ini kita bakalan mengulas lebih dalam apa sih tentang Maroba KPI dan bagaimana sih berdirinya dan bagaimana tahapan persiapannya. Dan kita akan mengundang narasumber yaitu Narasumber kali ini adalah Ketua Umum HMPS KPI, Mbak Ayu Yulia Mesari. Nah, baiklah kita sambut Mbak Ayu Yulia Mesari. Oke guys, kali ini kita udah bareng sama Ketua Umum Himpunan Program Studi KPI, yaitu Mbak Ayu Yulia Mesari. Hai guys. Halo Mbak, gimana nih kabarnya di penghujung tahun ya? Iya. Dan juga lagi musim hujan juga nih Mbak. Alhamdulillah di penghujung tahun ini cuaca mungkin sedang hujan ya. Dingin ya. Dingin banyak yang itu kan mungkin flu. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sehingga sekarang tuh masih berjumpa sama kawan-kawan di sini. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, biar bisa nonton podcast Maroba terus. Ya, betul. Langsung nggak nih Gin? Kita Langsung tanya-tanya. saja ya kita tanya-tanyain bagaimana sih berdirinya podcast ini dan bagaimana persiapan untuk mendirikan podcast Maroba KPI. Langsung nih Mbak, kita interogasi Mbak Ayu hari ini Gin. Interogasi ya. Ngeri ya. Hari ini diinterogasi langsung sama host-host cantik gitu lainnya. Bisa aja guys. Jadi sebenarnya terima kasih untuk host-host dari pengurus MPS KPI yang udah mengundang saya jadi apa ya untuk Bintang tamu perdana. Bintang tamu. Perdana banget ini. Bisa dibilang bintang tamu, tapi ini saya sebagai ketua MPS cuma ingin memberikan informasi nih didirikannya podcast KPI. Jadi podcast KPI ini didirikannya, betul kan ya tadi dengan pertanyaannya ya? Iya, benar banget Mbak. Agak grogi sih karena baru perdana tadi. Sabar, jangan grogi. Oke, jangan grogi, oke. Jadi mungkin banyak hambatan nih, tapi juga banyak dukungan gitu. Karena awal berdirinya itu digagas oleh mahasiswa sendiri. Pernah mengadakan FGD tuh dulu tuh. FGD Forum Group Discussion Mahasiswa KPI. Apa sih gagasan atau saran dari mahasiswa untuk pengembangan prodi. Jadi ada salah satu mahasiswa itu menyampaikan sama pengurus MPS, kita buat wadah speak up, yaitu podcast KPI. Jangan mau kalah tuh sama prodi-prodi lain katanya, ya kan? Lihat sendiri kan prodi-prodi lain tuh udah ada podcast gitu kan. Nah itu jadi dipertimbangkanlah sama pengurus MPS KPI dan Kaprodi. Nah, Mbak Ayu bicara tentang hambatan, tadi ada hambatannya ya, Nanda? Iya benar banget, katanya banyak hambatan loh. Iya. Apa saja sih hambatan-hambatan untuk berdirinya podcast ini biar lebih bagus atau gimana gitu persiapannya? Dari pertimbangan tadi, dari pertimbangan mahasiswa menyampaikan aspirasinya setelah FGD, jadi kita diskusi sama Kaprodi ini. Kami bingung nih tempat, hambatannya itu di tempat salah satunya karena kita untuk speak up ini memerlukan tempat yang mungkin banyak yang harus dipikirkan, yaitu tempat tuh harus jauh dari noise ya. Terus kita juga harus cari tempat yang strategis, estetik ya. Tuh udah itu selain tempat juga fasilitasnya atau alatnya, karena nggak mungkin kita Cuma punya kursi dan meja dan hanya HP kan, itu mungkin akan kurang maksimal untuk podcast tuh. Jadi kita harus memikirkan itu. Tapi setelah kepengurusan HMPS yang baru itu mungkin hambatan yang tahun lalu ya, alhamdulillah di pengurusan baru
pengurus yang baru itu mulai berani nih bahwasanya kalau speak up kan, jadi yang pengurus baru, Mbak, kenapa sih Mbak kita nggak pakai seadanya dulu? Mungkin kita seadanya itu untuk belajar dulu kan. Enggaknya sedikit-sedikit Iya. jadi bukit ya. Jadi Mbak. langkah awal kita juga Iya, ya. kita pakai seadanya dulu aja Mbak untuk kita belajar dulu. Jadi saya sebagai ketua MPS juga mempertimbangkan, wah boleh tuh, jadi kita perdayakan apa yang ada kan ya. Nah kebetulan kita kan udah ada sekre. Nah kita perdayakan sekre ini, kita dekor kita rubah semenarik mungkin lah gitu kan. Estetik banget ya, Estetik Kak. ya. Walaupun ini baru sederhana sih ya, tapi ini awal dari progres dari Prodi KPI ini. Bahwasanya Prodi KPI akan ada podcast tuh. Iya, jadi kayak kata pepatah ya, kalau perjalanan panjang itu dimulai dari langkah yang kecil dulu, teman-teman. Iya. Menjadi yang lebih besar. Bener Iya. banget. Berarti nih Mbak ya, tahap persiapannya ini sangat panjang ya, Jin. Iya. Panjang dan sangat mungkin Hambatan dan juga rumit juga. Iya, sangat panjang. Ini digagas oleh demisioner dan pengurus yang baru, dan demisioner juga mendukung, dan juga Kak Brodi ini sebenarnya mendukung, cuma kita tadi ada kekurangan, tapi Kak Prodi juga mendukung banget sih hal ini, dan harapannya nanti Kak Prodi bisa ngisi juga Iya, benar banget. karena nanti akan ada informasi lebih penting lagi gitu. Dan mungkin selanjutnya kita bakal mengundang Kak Brodian ya. Iya, boleh Ya, banget harus tuh. itu ya. Itu wajib banget di episode selanjutnya ya. Ya. Kita akan mengulas lebih dalam tentang apa itu KPI. Nanti kan banyak teman-teman yang masih bingung ya Mbak ya, jurusan Iya. KPI itu apa sih? Ya, nanti biar Kak Prodi kan yang memberikan informasi tentang KPI, kebijakan Prodi KPI. Mungkin kita sendiri aja belum tahu apa sih aturan-aturan di Prodi KPI gitu kan. Gitu. Jadi podcast ini tuh nggak cuman ajang kita ngobrol-ngobrol aja, tapi juga informasi nih buat teman-teman Iya, gitu kan, gitu. tentang terhadap mahasiswa baru juga ya, Iya. ataupun calon-calon mahasiswa di luar sana yang mungkin nggak tahu nih apa sih itu KPI. Nah, podcast ini jadi wadah teman-teman buat nyari tahu hal tersebut. Selanjutnya nih Mbak, bagaimana sih pandangan mahasiswa terhadap podcast ini? Apakah ada yang pro dan kontra gitu kan? Ngeri ya kalau ada yang kontra sama podcast kece ini ya. Tentunya mengenai pandangan mahasiswa itu, mahasiswa alhamdulillah antusias banget nih dengan adanya podcast, karena podcast ini wadah mereka yang pasti mereka tuh punya bakat terpendam nggak sih, yang mungkin kalau di rumah suka scroll TikTok, lihat podcast lain, dan dia tuh juga pengen speak up juga gitu di podcast. Nah inilah wadah kita, podcast ini, untuk mereka menggali potensi mereka, mengembangkan kreativitas mereka. Jadi mereka tuh antusias gitu, karena ini juga untuk bahan belajar, karena mungkin kalian juga tahu ya, kita banyak belajar teori kalau di kelas kan, hampir berapa persen itu kan. Jadi Nah, kita langsung praktek di sini. iya, gitu ini ya. sebagai ajang praktik juga kita, karena ini juga melatih kita percaya diri nggak sih di depan kamera tentunya ya kan. agak grogi. Walaupun grogi gini kan, tapi ini kan semua tahap proses belajar gitu. Karena banyak loh mereka tuh kayak pengen menjadi konten kreator, tapi ya masih banyak kekurangan gitu kan mungkin. Nah di sini mungkin kita bisa mewadahi mereka untuk mereka menggali kreativitasnya masing-masing. Cara tentang dukungan nih Mbak, bagaimana sih siapa aja yang dukung Siapa ya? kita gitu kan? Ya, dukungannya tentunya itu Kaprodi dan pimpinan kemarin sudah diskusi bareng sama dekan, sama Kaprodi, mereka mendukung kita, dan dari dekan pun alhamdulillah nanti akan lebih dikembangkan lagi podcast kita gitu. Dan mahasiswa juga mendukung karena ini kan aspirasi mereka yang alhamdulillah kita sudah terrealisasikan gitu. Nah, dan juga para dosen itu juga mereka mendukung juga, dan semua mahasiswa sih harapannya juga semoga yang lain juga mendukung, baik dari senior gitu. Berarti Gin, nanti kita harus undang mereka semua nggak sih? Iya, tentunya para dosen dan lain-lain Iya, ya, karena public sudah figure. mendukung Iya, terlaksananya apa yang podcast tadi ini sudah ya. saya sampaikan sih, siapa sih saran untuk kedepannya mau diundang, itu tuh semuanya bisa, karena itu untuk menggali informasi lagi sih. Tuh. Jadi dengan banyaknya dukungan nih ya, semoga podcast ini bakalan berjalan Iya, lancar gitu ya Nas ya. Iya. Kalau dari Mbak Ayu nih secara khusus nih, ada nggak sih ya harapan secara khusus mungkin Mbak Iya, untuk podcast podcast ini kedepannya? kedepannya bagaimana, dan untuk program
kerja selanjutnya itu harusnya bagaimana gitu kan ya. Kalau podcast ini kan baru perdana di pengurusan saya gitu kan ya. Harapannya ini terus dipertahankan. Kalau bisa ini bukan menjadi proker, tapi memang wadah untuk mahasiswa sendiri dan ini kan untuk menggali informasi gitu kan. Udah itu kedepannya kita lebih dikembangkan lagi nih dengan fasilitas yang ada, udah itu dengan tempatnya lebih strategis lagi. Mungkin teman-teman kepengurusan yang baru nanti yang menjadi apa ya, penggeraknya penggeraknya ini bisa mengembangkannya lebih kreatif lagi Lebih gitu, bagus lebih lagi, bagus lagi, ya, estetik lebih lagi gitu kan. estetik lagi ya. Nah, seperti yang Mbak Ayu sampaikan juga, bahwasanya podcast kita ini nggak cuma sekedar ngobrol-ngobrol asikkan aja ya. Cuma itu Tapi ada banyak sekali informasi yang menarik tentang KPI, perkuliahan, dan juga kampus kita yang akan kita sampaikan di podcast ini, Nah, teman-teman. jadi jangan pernah lewatkan episode-episode selanjutnya. Ya, satu lagi ya, mungkin bisa saya mau menyampaikan. Boleh, Podcast ini bukan informasi aja ya, mungkin banyak loh suara-suara merdu dari mahasiswa KPI. Itu bisa juga sebagai mengisi waktu luang dengarkan suara-suara dari mahasiswa KPI. Udah itu kan kita kan juga di bidang dakwah gitu penyiaran. Jadi yang mau ngisi kajian-kajian itu juga bisa Juga baik boleh dari juga. mahasiswa, dosen, pimpinan gitu. Harapannya semua apa yang ada di bidang KPI itu tuh bisa masuk semua di podcast KPI gitu. Nah, kalau teman-teman yang nonton podcast ini misalnya punya ketertarikan ya pengen jadi narasumber tapi Boleh. masih malu gitu, nggak apa-apa, silakan hubungi aja kita gitu kan. Mungkin Gina sama Nanda Iya. gitu. Iya. Nanti kita bakal rencanain buat take podcastnya, buat Waktunya, sessionnya gitu ya. Atau mau speak up tentang apa gitu, Boleh banget. Boleh banget. Atau ada pengalaman apa gitu Iya, kan. pengalaman yang mungkin harus diceritakan dan menjadi inspirasi bagi semua. Hebat-hebat nih guys. Karena KPI itu asik banget ya. Nggak Iya. cuman belajar di kelas, nggak cuman teori, tapi kayak gini kita ngobrol-ngobrol. Iya. Santai banget gitu. Santai tapi Nggak tetap perlu ada pusing ya, isinya Nanda. gitu Iya. ya. Memang guys, anak KPI itu memang hebat kayak gini. Oke, mungkin udah berapa waktu ya kita ngobrol Iya. ini, nggak kerasa kan? Dari Udah lama ya? tadi. Udah dari tadi ya. Ngobrolnya Mungkin dari awal. kita cukupkan di sini saja ya Nan untuk episode ini Iya, perdana ya. mungkin biar teman-teman makin penasaran gitu kan, kita cukup sampai di sini. Iya. Kalau bisa lebih ajak lagi teman-teman di luar untuk jadi itu kan. boleh. Ikut partisipasi lah dalam podcast ini ya. Nanti kita atur ya. Nah, itu ya. Baiklah, mungkin sampai di sini perbincangan kita kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi KPI mengenai podcast Marabah KPI. Nah, kami juga pengen ngucapin terima kasih banyak nih buat Mbak Iya, Ayu makasih ya, yang Mbak. sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Ketua Umum tuh ya. Pasti sibuk ya. Enggak juga. Jadi masih menyempatkan untuk sharing sama kita di podcast Marabah KPI. Baiklah teman-teman, selesai sudah perbincangan kita mengenai podcast Marabah KPI. Nah, buat Mbak Ayu, terima kasih banyak ya udah menjadi narasumber perdana kita ya. Iya, sama-sama, Kak. Kesibukan jadi Ketua Umum ya. Enggak juga. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu belum apa sih Marabah KPI itu? Kalau masih ada yang belum tahu dan kepo, boleh penuhin kolom komentar dengan pertanyaan dari teman-teman. Nanti bakal kita balas ya kan, Gin? Ya. Nah, jangan lupa di like, Komen and share. Saya Devta Gina Sanova dan rekan saya Nanda Dahlian Febrianti pamit pamit undur undur diri. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marabah KPI, Diskusi cerdas, berpikir kritis. Bye.